Sejarah Ekonomi Dunia, tempat kita ngobrol hal-hal ekonomi dengan cara yang gak bikin ngantuk. Saya Faik Awan Fauzan. Saya Reja Meski. Dan saya Oleh Putri yang paling semangat karena hari ini topiknya seru banget. Nah bener Ul, hari ini kita bakal ngomongin istilah yang sering banget muncul di dunia perdagangan internasional, tapi kadang-kadang bikin bingung, FOB alias free on board. Nah, benar banget. Tapi sebelum kita bahas nih, Yus, aku mau ngaku dulu nih. Dulu aku kira FOB itu nama band loh, kayak Free on Boy. Aku malah kirain FOB itu friend on bread, kayak jajanan gitu. Wah, bisa-bisanya kita malah ngomongin kuliner, bukan perdagangan, tapi ya jujur aja, banyak orang-orang juga suka salah paham soal istilah ini. Ya, jadi biar nggak salah kaprah, kita bahas dari awal dulu ya. Oke, jadi FOB atau free on board adalah salah satu istilah dalam perdagangan internasional yang diatur oleh Incoterms, singkatan dari International Commerce Terms. Nah, ITOCMS ini dibuat oleh International Chamber of Commerce alias Kamar Dagang Internasional. Tujuannya supaya pembeli dan penjual dari dua negara beda bisa mengerti siapa yang harus bayar apa dan siapa yang tanggung resiko kalau terjadi sesuatu. Ya, soalnya dalam perdagangan internasional jarak jauh banget, bisa antar benua lewat laut berhari-hari. Jadi harus jelas kapan tanggung jawab penjual terakhir dan kapan pembeli mulai tanggung resiko. Dan disinilah FOB berperan. Secara sederhana, FOB berarti penjual bertanggung jawab sampai barang naik ke kapal ke pelabuhan asal. Setelah barang itu on boy alias resmi masuk kapal tanggung jawab pindah ke pembeli. Jadi kalau kapal tenggelam di tengah laut, amit-amit banget nih ya, itu bukan tanggung jawab penjual lagi. Tapi kalau sebelum naik kapal barangnya rusak, tapi harus tanggung jawab penjualnya gak sih? Contohnya gini nih, Indonesia kopi ke Jepang pakai sistem failbox. Nah, penjual di Indonesia tanggung jawabnya sampai kopi itu ke kapal di pelabuhan Tanjung Priok. Begitu kapal berangkat semua biaya resiko jadi tanggung jawab pembeli Jepang. Kalau misalnya kapal kena badai di tengah laut dan kopinya tumpah, ya penjual Indonesia nggak bisa lain lah. Tapi kalau si penjual ceroboh pasti muat barang dan karung kopinya jatuh ke laut sebelum naik kapal. Nah, itu masih jawabnya gak sih? Kebayang nggak sih kalau misalkan kopi tumpah ke laut, bosnya pasti bakal begadang seminggu. Emang iya bakal begadang seminggu? Waduh, bosnya insomnia tuh gara-gara ekspor kopi. Nah, banyak orang suka bingung antara FOB dan CIF, cost insufficient on fresh. Kalau FOB berjual cuma tanggung jawab sampai barangnya ke kapal, tapi CFF penjual juga harus bayar ongkos kirim dan asuransi sampai pelabuhan tujuan. Jadi kalau di FOB pembeli yang lebih banyak tanggung resiko dan di CIF penjual lebih repot. Bener banget makanya pilihan mau pakai FOB atau CIF tergantung kesempatan dan kemampuan masing-masing pihak teman-teman. Kadang pembeli lebih suka FOB karena bisa lebih beli asuransi sendiri, tapi kadang juga mereka minta CIF bisa lebih penjual tinggal duduk manis nunggu barang sampai. Tapi tetap dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Yang penting harus dicantumkan jelas di kontrak biar gak salah paham. Bener, ngomongin sejarah dikit nih, istilah FOB udah ada sejak lama, sekitar abad ke-19 loh, waktu perdagangan antar negara mulai meningkat karena revolusi industri teman-teman. Waktu itu banyak barang dikirim lewat kapal laut dan belum ada aturan yang jelas soal siapa yang tanggung biaya kalau barang rusak di perjalanan. Nah, akhirnya dibuatlah sistem Incoterms oleh ICC supaya semua negara punya acuan yang sama. FOB termasuk istilah yang paling lama dan paling sering dipakai sampai sekarang. Menariknya lagi, istilah ini masih dipakai bahkan sampai zaman modern loh. Sekarang meskipun banyak pengiriman pakai pesawat atau kontainer canggih.
karena prinsipnya masih relevan, kejelasan tanggung jawab yang risiko dalam perdagangan. Coba bayangin deh, kita bertiga punya usaha ekspor kerajinan tangan Verva. Wah, keren banget. Aku bagian bikin produknya, kalau Reja bagian marketing. Dan Aul bagian urusan pengiriman. Nah, kita kirim pakai sistem FOB, artinya tanggung jawab kita selesai setelah barang-barang itu naik ke kapal di pelabuhan Tanjung Perak. Misalnya, Kalau nanti di tengah jalan kapal kena badai, bahkan rusak, itu udah tanggung jawab pembeli di Eropa loh. Tapi kalau sebelum naik kapal truk kita nabrak dan barang pecah, ya itu masih tanggung jawab kita. makanya penting banget tahu titik perpindahan tanggung jawab dalam perdagangan internasional. Oke, sekarang kita bahas berkelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Kelebihannya dulu nih, FLP itu lebih murah buat penjual karena mereka lebih berbiaya ongkos kirim sampai tujuan. Selain itu, pembeli bisa pilih kapal dan asuransi sendiri, jadi bisa lebih hemat dan sesuai kebutuhan mereka. Tapi kekurangannya pembeli jadi tanggung resiko lebih besar dong. Kalau barang rusak di perjalanan ya mereka yang rugi dong. Benar, sedangkan dari sisi penjualan mereka harus pastikan barang benar-benar aman sampai ke kapal. Karena kalau ada kesalahan sebelum itu tanggung jawabnya tetap di mereka. Jadi kesimpulan nih, FOB Front on Board adalah sistem perdagangan di mana penjual hanya bertanggung jawab sampai barang naik ke kapal dan pelabuhan asal. Selain itu, risikonya pindah ke pembeli. Sistem ini penting banget buat memperjelas tanggung jawab, menghindari salah paham, dan memastikan perdagangan antar negara berjalan lancar teman-teman. Dan jangan lupa FHP itu bukan nama band, bukan jajanan, tapi istilah penting dalam ekonomi global. Bener banget. Jadi kalau nanti ada yang nanya apa arti FOB, jangan jawab fall out boy ya. Kalau sampai jawab gitu di ujian bisa remedial sejarah ekonomi internasional tuh teman-teman. Oke deh, terima kasih udah dengerin podcast sejarah ekonomi nanti episode kali ini. Semoga kalian jadi makin paham tentang istilah FOB dan gak bingung lagi kalau dengar istilah perdagangan internasional. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita bakal bahas istilah seru lainnya loh teman-teman. Jangan lupa follow dan dikasih rating biar kita makin semangat bikin kontesnya. Bye-bye. Bye bye dan tetap semangat belajar ekonomi dan cara yang santai. Bye bye.